Penjajahan gaya baru. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasiyah menjelaskan bahwa penjajahan adalah dominasi politik, militer, kebudayaan, dan ekonomi terhadap bangsa-bangsa yang dikalahkan untuk kemudian dieksploitasi. Penjajahan prakemerdekaan, pengaruh keberadaan khilafah Islamiyah terhadap kehidupan politik Nusantara sudah ada sejak awal masa kekhilafahan. Umat berhasil menaklukkan futuhat terhadap kerajaan Persia dan menduduki sebagian besar wilayah Romawi Timur seperti Mesir, Syria, dan Palestina di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Khilafah sebagai superpower dunia sejak abad ke-7 Masehi, kaum muslimin telah melakukan dakwah Islam ke Afrika, Eropa, dan Asia. Di Indonesia, Islam telah menjadi agama sebagian besar masyarakat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebelum Portugis datang. Menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab. Pada abad ke-16 Masehi, yaitu 1000 tahun setelah berdirinya, Khilafah Islamiyah mulai mengalami kelemahan. Kelemahan ini kemudian diketahui Eropa yang mendorongnya untuk berpikir melumpuhkan khilafah. Mereka kemudian mulai melakukan penjajahan secara besar-besaran terhadap negeri-negeri Islam yang saat khilafah masih kuat, mereka tidak mampu menaklukkan itu. Misalnya di Asia, Inggris menduduki Malaysia sejak tahun 1867. Portugis mengontrol penuh Malaka mulai tahun 1511 dan Belanda menjajah Indonesia sejak tahun 1815, yaitu sekitar 200 tahun setelah Islam tersebar luas di Indonesia. Penjajahan pasca kemerdekaan. Sejak runtuhan khilafah Islamiyah pada 3 Maret 1934, dunia Islam dicabik-cabik hingga menjadi 50 negara kecil yang dikuasai oleh penjajah barat. Meskipun negara tersebut telah memproklamirkan kemerdekaannya, misalnya Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, secara real politik mereka masih berada dalam genggaman penjajah. Perguliran politik dunia saat ini menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya dengan sistem kapitalismenya menjadi kontrol tunggal dunia Islam. AS berupaya mewujudkan dunia yang bersifat unipolar di bawah kendalinya. Peran politik umat Islam di pentas dunia internasional pasca keruntuhan khilafah Islamiyah sangat lemah. Umat Islam bahkan cenderung menjadi objek permainan dan perebutan negara-negara barat seperti penjajahan Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan dan Irak. Penjajahan Amerika Serikat di Indonesia tidak secara fisik, namun melalui aspek politik dan ekonomi. Dalam aspek politik, aktivitas politik Indonesia yang cukup menonjol saat ini adalah tentang terorisme. Dalam tataran global, aksi terorisme dapat menjadi senjata ampuh bagi Barat, pimpinan Amerika Serikat untuk membelah dunia pada kutub. Bersama Amerika Serikat dengan sistem kapitalismenya atau bersama teroris dengan sistem Islamnya. In every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Pasca keruntuhan komunis, Islam menjadi ancaman serius bagi Barat, karena secara real hanya Islamlah saat ini yang memiliki daya tolak memadai terhadap sistem kapitalisme yang diperjuangkan Barat. Pada saat kebobrokan kapitalisme mulai tampak secara telanjang. Pencabutan embargo militer oleh Amerika Serikat atas Indonesia mulai November 2005 sebenarnya syarat dengan kepentingan Amerika Serikat dalam agenda perang melawan terorisme. Pencabutan tersebut dikaitkan dengan sikap Indonesia yang dinilai oleh Amerika Serikat makin serius memberantas terorisme. Berkenaan dengan pencabutan embargo tersebut, sebagaimana yang dikutip Harian Media Indonesia, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Sean McCormack, mengatakan bahwa Indonesia merupakan suara moderat dunia Islam. Indonesia dianggap telah membuat kemajuan berarti dalam memajukan berbagai lembaga dan praktek demokrasi dalam waktu yang relatif singkat. Ambisi Amerika Serikat dalam penjajahan politik dapat tercermin dalam dokumen The National Security Strategy of the United States of America yang dirilis pada tahun 2002. Dokumen tersebut menyaratkan Amerika Serikat untuk menjadi polisi dunia dan harus bertindak unilateral dalam menghadapi ancaman terorisme serta senjata pemusnah massal. Jika negara-negara lain tidak bersedia diajak serta, Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengatur tatanan global. Intervensi asing dalam setiap separatisme cukup terasa, sebagai contoh GAM dan RMS. Strategi
perspektif Barat, yakni isu perang melawan terorisme, isu demokrasi, dan hak asasi manusia, politik pecah belah dengan pendekatan stick and carrot. Dalam aspek ekonomi, Indonesia salah satu contoh negara yang telah sukses masuk dalam jeratan global empire-nya. Amerika Serikat tanpa harus melalui pendudukan militer. Indonesia saat ini telah terjerat dalam perangkap utang yang hampir tidak mungkin terbayarkan. Intervensi yang campur tangan asing di Indonesia dalam bidang ekonomi dilakukan oleh kreditor internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Perusahaan multinasional serta negara-negara maju yang bermuara pada kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, perubahan kebijakan publik atau Structural Adjustment Program merupakan prasyarat bagi terlaksananya agenda neoliberal di Indonesia. Biasanya SAP diterapkan sebagai prasyarat utang luar negeri yang dikucurkan agar mereka bisa turut menentukan dan merumuskan kebijakan di Indonesia. Misalnya, perumusan Undang-Undang Migas dibiayai dan digagas oleh ADB dan UNDP. Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Air dibiayai oleh Bank Dunia. Di bawah payung Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang liberal dan export-minded, perusahaan asing diizinkan mengelola ekspor. Di bawah payung Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang liberal dan export-minded, perusahaan asing diizinkan mengelola sektor migas, baik di hulu maupun hilir. Dengan demikian, Pertamina sebagai BUMN harus rela kehilangan dominasinya di sektor migas. Skenario restrukturisasi sektor energi Indonesia dengan produknya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pada kenyataannya adalah sebuah cetak biru penguasaan dan pengontrolan atas sumber daya energi bangsa ini, dengan segala dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya adalah krisis kelangkaan BBM hingga kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005. Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 adalah produk kebijakan yang lahir atas intervensi IMF atau World Bank terhadap pemerintah Indonesia sejak masa krisis moneter tahun 1997. Di belakang IMF atau World Bank, ini berdiri berbagai perusahaan minyak dunia yang dikenal dengan The Five Sisters, seperti Caltex, Chevron, Texaco Corporation, Unocal, BP, ExxonMobil Oil, Shell, dan lainnya. Eksploitasi mineral di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1999, Indonesia terkenal sebagai penghasil timah kedua terbesar di dunia, pengekspor batu bara termal terbesar ketiga dunia, penghasil tembaga ketiga terbesar di dunia, penghasil emas kelima dan nikel ketujuh di dunia. Di Indonesia masih banyak perusahaan tambang yang beroperasi dan memiliki potret yang tidak berbeda dengan Freeport, perusahaan Amerika Serikat. Sebut saja PT Inco, PT Newmont Minahasa Raya, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Indo Moro Kencana, PT Kalian Equatorial Mining, PT Unocal, PT Cideko Jaya Agung, Adaro, Arutmin, dan banyak lagi lainnya. Dalam aspek sosial budaya, Barat telah mengiring Indonesia menuju masyarakat liberal dengan mengokohkan individualisme dan sekulerisme. Gejala kehancuran moral di tengah masyarakat kian terlihat. Pornografi berkembang biak dengan subur. Melalui tayangan televisi, para pengusaha entertainment dan broadcasting menjajakan proaksi dengan atraktif. Pergaulan bebas juga senantiasa dikampanyekan dalam film remaja, baik sinetron atau layar lebar, seperti kisah prostitusi terselubung yang dilakukan pelajar dalam film Virgin atau film Buruan Cium Gue yang mengajak remaja menapaki jalan menuju seks bebas. Kasus HIV/AIDS, kehamilan yang tidak dikehendaki akibat praktik seks bebas melahirkan penyakit sosial bernama aborsi.